Selamat datang di Liputan AI. Setiap minggu kita akan kupas tuntas semua berita terbesar di dunia kecerdasan buatan, tapi dengan bahasa yang santai dan gampang dicerna. Oke, kita langsung mulai dengan angka ini. 1 juta lebih. Ini adalah jumlah unduhan aplikasi video AI baru dari OpenAI, namanya Sora, cuma dalam waktu 5 hari. Ini bukan sekedar viral biasa loh. Ini jadi semacam penanda seberapa gilanya kecepatan perkembangan AI minggu ini. Jadi, apa aja yang bakal kita obrolin? Pertama, kita lihat alat-alat AI baru yang udah bisa Anda pakai sekarang. Terus kita intip dari mana datangnya uang triliunan di balik semua ini. Habis itu, kita hadapi sisi gelapnya, konsekuensi dan risikonya. Dan terakhir, kita lihat gimana AI mulai keluar dari layar dan masuk ke dunia nyata kita. Oke, bagian pertama, AI yang ada di genggaman Anda. Kita bakal lihat aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur baru yang muncul minggu ini yang bisa langsung Anda coba. Yang menarik banget soal Sora ini, peluncurannya ternyata lebih kenceng dari ChatGPT dulu. Padahal statusnya masih khusus undangan loh. Ini nunjukin kalau rasa penasaran orang-orang sama alat kreatif AI itu udah gede banget. Dan AI ini bukan cuma soal video. Sekarang dia udah nyampur kemana-mana. Coba bayangin, Anda bisa minta ChatGPT bikinin playlist di Spotify. Canva sekarang punya otak AI baru yang lebih canggih buat desain. Terus buat para developer, Anthropic dan Google ngasih Lego baru buat mereka ngebangun aplikasi yang lebih pinter lagi. Nah, data ini nunjukin sebuah tren yang penting banget. Dulu, model AI yang canggih itu mahal dan tertutup. Sekarang, jaraknya dengan yang gratisan atau open source makin tipis. Kita ngomongin beda performa yang cuma 0, sekian persen. Ini bisa mengubah total peta persaingan. Nah sekarang, mari kita ikuti jejak uangnya. Semua kemajuan canggih ini kan nggak gratis. Ada gelombang investasi raksasa dan pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan di belakangnya. 2 miliar dolar. Itu bukan angka yang main-main. Sebuah startup bernama Reflection AI yang isinya mantan peneliti top dari DeepMind baru aja dapat dana segitu. Tujuannya? Bikin AI open source tandingan dari Amerika buat ngelawan model-model kuat dari Tiongkok. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi udah masuk ranah strategis. Fenomena ini membawa kita ke sebuah konsep yang lagi panas. Sovereign AI. Gampangnya gini, setiap negara sekarang pengen punya jalan tol teknologi sendiri. Jadi mereka nggak perlu lagi bergantung atau bayar ke beberapa perusahaan teknologi raksasa. Ini semua soal kemandirian dan keamanan nasional. Coba lihat skala dari proyek-proyek ini. Mulai dari Oracle, Meta, sampai Microsoft, kita udah nggak lagi ngomongin jutaan dolar, tapi ratusan miliar dolar. Mereka ini lagi sibuk membangun pabrik-pabrik AI, yaitu pusat data super besar yang jadi tulang punggung dari semua revolusi ini. Dan uangnya ini ngalir ke semua lini, dari aplikasi buat bikin presentasi, software untuk mobil tanpa supir, sampai ke chip yang jadi otaknya. Bahkan, saking rumitnya, para politisi dan mantan pemimpin dunia pun direkrut jadi penasihat untuk urusan regulasi AI. Tapi, ya itu dia, di mana ada kekuatan dan uang yang besar, di situ ada risiko. Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih gelap. Kita akan bahas penyalahgunaan, kesalahan, bahkan kekacauan yang bisa ditimbulkan AI. Peringatan keras ini datang langsung dari kepolisian. Ini respons mereka terhadap tren prank AI yang lagi viral. Jadi, orang-orang pakai AI buat bikin gambar palsu seolah-olah ada orang asing masuk ke rumah mereka, tujuannya buat nakut-nakutin keluarga. Masalahnya, yang tadinya cuma iseng, beberapa kasus malah berujung panggilan panik ke polisi. Prank tadi itu cuma gejala kecil dari masalah yang jauh lebih besar. Bos Instagram sendiri, Adam Mosseri, sampai bilang, kita udah masuk ke era baru, era di mana kita harus ngajarin anak-anak kita kalau apa yang mereka lihat di video itu belum tentu beneran terjadi. Karena sekarang, semua bisa direkayasa. Bahayanya ternyata nggak berhenti di prank. Sebuah investigasi baru menemukan kalau pagar pengaman yang dipasang di beberapa model AI itu gampang banget dijebol. Ada tekniknya, namanya jailbreak. Ini tuh kayak nemuin kata kunci rahasia buat bikin si AI nurutin perintah-perintah terlarang. Seberapa bahaya? Nah, para peneliti ini berhasil bikin AI ngasih instruksi detail cara membuat senjata pemusnah massal. Ini langsung memunculkan pertanyaan yang bikin merinding. Apakah alat sekuat ini bisa benar-benar dibikin aman? Apalagi kalau modelnya open source, yang bisa diunduh dan dioprek siapa saja.
Nah, kasus Deloitte ini adalah gambaran sempurna dari dilema yang dihadapi banyak perusahaan. Di satu sisi, mereka semangat banget nerapin AI buat 500.000 karyawan. Tapi di sisi lain, di minggu yang sama, mereka harus nanggung malu karena laporan bikinan AI untuk pemerintah ternyata isinya banyak info palsu dan ngawur. Oke, untuk bagian terakhir, kita akan lihat ambisi terbesar AI, keluar dari dunia digital dan masuk ke dunia fisik kita. Kita akan ngomongin mobil, robot, dan seberapa jauh mereka dari kenyataan. Tesla ini contoh yang pas banget. Janjinya kan masa depan penuh dengan mobil otonom dan robot pekerja. Tapi kenyataannya hari ini, ada investigasi keamanan besar-besaran terhadap software full self-driving mereka. Ada jurang yang cukup dalam antara visi dan realitas saat ini. Dan sikap skeptis ini bukan cuma soal mobil. Di dunia robotika, para ahli juga bilang hal yang sama. Walaupun kita lihat video demo yang keren-keren dan investasi miliaran dolar digelontorkan, banyak yang percaya kalau robot humanoid yang benar-benar bisa diandalkan di sekitar kita itu perjalanannya masih 1 dekade lagi, atau bahkan lebih. Intinya di sini nih, bikin robot yang bisa bergerak dengan aman di dunia nyata yang penuh kejutan itu jauh lebih sulit daripada sekedar bikin teks atau gambar. Kalau salah di dunia digital, tinggal tekan undo. Kalau salah di dunia fisik, akibatnya bisa fatal. Jadi, begitulah gambaran minggu ini. Di satu sisi, kita punya alat-alat baru yang luar biasa. Di sisi lain, kita dihadapkan pada bahaya baru dan dilema etis yang makin rumit. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang mungkin perlu kita pikirkan sama-sama ke depannya.